Halo penelusur malam, selamat datang di lorong hitam, tempat di mana kisah-kisah mistis, pesugihan, dan rahasia gelap dari berbagai penjuru Nusantara dibongkar, dikupas, dan diungkap satu persatu di setiap episode. Kami akan mengajak Anda menyelami sisi lain dari kenyataan. Sebuah lorong yang tak semua orang berani masuki. Lorong penuh bisik-bisik dari alam gaib, perjanjian hitam yang mengorbankan nurani, dan kekayaan yang dibayar dengan nyawa. Dan malam ini, kita akan menuju sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa, Cilacap. Kota ini dikenal dengan benteng peninggalan Belanda, aroma laut, dan kultur religius yang kuat. Tapi siapa sangka, di tengah masyarakat yang tampak biasa, tersembunyi satu nama yang dayam-dayam menjadi legenda, Pak Haji Slamet, sang juragan beras yang katanya bisa menggenggam pasar beras di 3 kecamatan, hanya dalam waktu 2 tahun. Orang-orang mengenalnya sebagai tokoh dermawan, sering membantu masjid, murah senyum, dan selalu terlihat hadir di saf depan saat salat Jumat. Tapi, dari balik sorban dan baju koko yang bersih, terselip cerita gelap yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya, dulu ia hanyalah pedagang beras keliling yang sering ditolak tengkulak, hidup pas-pasan, bahkan sempat nyaris gulung tikar. Tapi suatu malam, setelah pergi sendirian ke kawasan hutan Kalikudi selama 3 hari 2 malam, semuanya berubah beras niat. Tiba-tiba, laris manis, gudangnya penuh, truk-truk pengangkut datang silih berganti. Tapi bersamaan dengan itu, desas-desus pun mulai muncul. Tangisan bayi dari dalam gudang tengah malam, bayangan besar yang berdiri di belakang Pak Haji saat ia salat sendirian di masjid. Dan yang paling mengerikan, hilangnya 3 orang karyawan secara misterius dalam rentang 3 tahun berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar Pak Haji Slamet melakukan perjanjian pesugihan? Dan jika iya, siapa yang menjadi tumbalnya? Simak kisah selengkapnya hanya di lorong hitam. Karena tak semua yang kaya itu berkah, dan tak semua yang hilang itu mati. Kadang, mereka hanya dikorbankan. Sebelum dikenal sebagai juragan besar yang menguasai hampir seluruh distribusi beras di wilayah Cilacap bagian barat, Pak Haji Slamet hanyalah pria sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah tua semi permanen di ujung gang sempit daerah Kampung Karangturi. Bersebelahan dengan area persawahan dan kuburan tua, orang-orang mengenalnya sebagai sosok pekerja keras, namun terkesan pendiam dan tertutup. Setiap pagi, sejak pukul 5, Pak Slamet sudah terlihat mendorong gerobak kayu berisi beberapa karung kecil beras, berkeliling dari kampung ke kampung, menawarkannya langsung ke rumah warga. Gerobaknya pun bukan gerobak bagus, roda sebelah kanan, kadang macet dan menimbulkan suara sere-sere saat melintasi jalan berbatu. Terkadang, ia bahkan harus menggendong karung di punggung karena gerobaknya patah. Pendapatannya tak seberapa. Istrinya, Bu Nur, ikut membantu dengan membuka warung kecil di teras rumah mereka, menjual gorengan dan kopi sachet. Satu-satunya, anaknya, Reza, terpaksa berhenti sekolah di kelas 2 SMP karena tidak sanggup membayar SPP. Bahkan menurut pengakuan tetangga dekatnya, Pak Slamet pernah beberapa kali menunggak iuran RT dan hampir digusur dari rumah kontrakannya karena tidak mampu membayar sewa selama 5 bulan. Namun, meskipun dalam tekanan ekonomi yang berat, satu hal yang tak pernah berubah dari dirinya adalah kebiasaan salat tepat waktu dan selalu hadir di masjid saat azan berkumandang. Ia juga dikenal rajin berpuasa Senin Kamis, membuat banyak orang awalnya mengira dia sedang menempuh jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi, apakah benar begitu? Atau justru di balik kesalehannya, ia sedang menyiapkan diri untuk sebuah perjanjian besar dengan sesuatu dari alam lain? Semua mulai berubah pada pertengahan tahun 2016. Setelah Pak Slamet dikabarkan menghilang selama 3 hari penuh, tanpa pamit, tanpa kabar, saat kembali, ia tak lagi membawa gerobak tua yang ia miliki sekarang. Adalah truk pickup berisi puluhan karung beras, lengkap dengan label dagang dan stiker bertuliskan, "Selamat Beras Cilacap, murah dan halal." Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Tapi, setiap kekayaan yang tiba-tiba selalu menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan kisah Pak Haji Slamet pun perlahan menjadi buah bibir penuh tanda tanya. Apakah ini berkah atau tumbal? Setelah hilang selama 3 hari di hutan Kalikudi tanpa kabar, tanpa jejak, tanpa pemberitahuan kepada siapapun, Pak Slamet kembali. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya merah seperti kurang tidur, dan ia tidak banyak bicara selama beberapa hari. Istrinya pun tidak mau bercerita banyak. Katanya hanya urusan pribadi. Namun tak butuh waktu lama sebelum kenihan mulai terjadi.
beberapa hari setelah kepulangannya, truk pickup baru tiba-tiba terparkir di depan rumahnya. Bukan hanya itu, di bak belakangnya ada puluhan karung beras bermerek dengan label profesional, tertata rapi, dan siap kirim ke pasar besar. Orang-orang pun mulai terkejut. Dari mana uangnya? Siapa yang bantu modal? Bagaimana bisa secepat itu memiliki stok beras sebanyak itu? Dan yang paling aneh, mengapa kareng-kareng beras itu selalu tampak utuh, bersih, dan tidak pernah habis? Seolah bisa terisi kembali tak sampai 3 bulan. Setelah itu, Pak Slamet sudah memiliki 2 gudang besar, satu di pinggiran kota Cilacap, satu lagi di daerah Kesugihan. Setiap pagi, truk-truk datang dan pergi membawa beras miliknya, disalurkan ke pasar-pasar, toko sembako, bahkan ke rame-rama makan besar. Bisnisnya meledak, dan dia menjadi pemasok utama beras di 3 kecamatan. Tidak ada lagi pedagang kecil yang bisa bersaing. Bahkan beberapa dari mereka mengaku tiba-tiba kehilangan pelanggan tanpa sebab yang jelas. Seolah-olah semua orang dipaksa membeli hanya dari Pak Haji Slamet. Dan itu belum semuanya. Ia pun mendadak menjadi dermawan, memberi sumbangan ke masjid, membagikan sembako gratis, bahkan membantu renovasi jembatan kampung. Tapi di balik semua itu, beberapa orang yang peka mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Seorang ibu pemilik warung yang sering menerima beras dari truknya mengaku melihat kilatan merah dalam karung beras saat terbuka, namun ketika dilihat lagi, semuanya tampak normal. Beberapa sopir truknya pun mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Mereka hanya berkata, "Saya nggak kuat kerja malam di gudang itu. Ada yang jagain, tapi bukan manusia." Semakin hari, kekayaannya makin gila. Ia membeli sebidang tanah dekat kuburan dan membangun rumah megah dengan pagar besi tinggi dan kamera pengawas di tiap sudut. Tapi rumah itu terlalu sunyi. Bahkan anak-anak kampung tak berani bermain dekat situ. Para tetangga mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi selama 3 hari ia hilang di hutan itu? Bagaimana bisa semua ini datang begitu cepat dan begitu rapi? Dan kenapa setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara gending Jawa dari gudangnya yang terkunci rapat? Kekayaan mendadak memang sering dianggap berkah. Tapi jika diperoleh dari lorong gelap yang tak terlihat, maka yang datang bukan hanya uang, tapi juga penagih dari dunia lain. Hutan Kalikudi bagi warga sekitar Kecamatan Sampang bukanlah tempat biasa. Meski secara kasat mata hanya tampak sebagai hutan jati dan semak belukar yang lebat, namun sejak dulu tempat itu dikenal angker. Beberapa orang menyebutnya sebagai pintu ke dunia lain, tempat bersemayamnya roro leluhur dan makhluk penunggu yang haus akan janji dan tumbal. Dan disinilah semua bermula. Sekitar minggu kedua bulan Mei tahun 2016, Pak Slamet menghilang. Ia berpamitan kepada istrinya hanya dengan satu kalimat, "Aku ingin bertapa, minta petunjuk." Istrinya mengira itu hanya bentuk keputusasaan karena bisnisnya tak kunjung membaik. Tapi ternyata kepergiannya bukan untuk mendekat kepada Tuhan, melainkan mencari kekuatan dari tempat yang jauh lebih gelap selama 3 hari 2 malam. Tidak ada yang tahu keberadaan Pak Slamet. Ponselnya tidak aktif dan tidak satu pun tetangga melihatnya keluar dari kampung. Beberapa warga sempat ikut mencarinya ke terminal, pelabuhan, bahkan ke masjid-masjid. Namun semua nihil. Baru pada hari ketiga, seorang pencari rumput mengaku melihat sosok pria berbaju putih duduk bersila di tengah bukit kecil dalam hutan Kalikudi, dikelilingi oleh lingkaran batu dan abu. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah sedang berada dalam kondisi trans. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan tubuhnya seakan tak tersentuh debu meski hujan sempat turun. Yang aneh, saat pencari rumput itu memanggil, Pak Slamet tidak menjawab. Tapi ia tiba-tiba menghilang, begitu saja, seolah ditelan kabut yang muncul dari balik pepohonan, dan beberapa jam setelah laporan itu terdengar di kampung, Pak Slamet tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya, mengenakan pakaian yang sama, namun tanpa noda, tanpa lecet, dan tanpa penjelasan apapun. Sejak itu, banyak cerita berseliweran dari warga yang mencoba menyambungkan titik-titik aneh yang mulai muncul. Mereka percaya di dalam hutan Kalikudi terdapat sebuah tempat khusus yang dikenal oleh para pelaku ilmu hitam, Petilasan Rawasongo, sebuah lokasi ritual pesugihan di mana pelaku akan duduk bersila selama 3 malam dan akan ditemui oleh penunggu tempat itu. Konon, jika berani menerima syaratnya, maka hidupnya akan berubah. Tapi harus siap juga 3 tumbal jiwa manusia dalam 3 tahun tanpa boleh gagal satupun. Jika gagal, maka nyawa pelakunya sendiri yang akan ditagih. Dan sejak saat itu, kehidupan Pak Slamet berubah drastis. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya,
beberapa warga yang melewati hutan Kalikudi mengaku masih mendengar suara tangisan di tengah malam atau melihat sesosok bayangan putih melayang di antara pepohonan tepat di lokasi Pak Slamet terlihat terakhir kali. Bahkan, ada yang bilang bau menyan dan anyir darah masih terasa setiap Jumat Kliwon. Apakah benar Pak Slamet melakukan perjanjian dengan makhluk dari hutan itu? Atau ini semua hanya kebetulan yang terlalu rapi, terlalu mengerikan, dan terlalu mahal untuk disebut sebagai keberuntungan? Setelah kepulangannya dari hutan Kalikudi dan perubahan hidupnya yang begitu mencolok, satu demi satu tanda gaib mulai muncul. Bukan sekadar kebetulan, bukan pula halusinasi sesaat, tapi keanehan yang dirasakan oleh banyak orang. Dan hari makin terang, makin nyata, dan semuanya bermula dari sebuah suara. Gudang beras milik Pak Haji Slamet yang terletak di pinggir jalan menuju Pasar Gombong, sering menjadi tempat para karyawannya lembur, menata karung dan mengepak pesanan. Tapi sejak awal tahun 2017, para pekerja malam mulai melaporkan hal yang aneh dan mengganggu akal sehat. Setiap malam sekitar jam 12:30, terdengar tangisan bayi lirih dari sudut gudang yang paling gelap. Tangisan itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 atau 2 menit, namun cukup untuk membuat bulu kuduk para pekerja berdiri, yang membuatnya makin aneh. Tidak ada bayi di sana. Tidak ada keluarga yang tinggal di sekitar gudang. Dance itu hanya terdengar oleh mereka yang sedang sendirian. Beberapa pekerja langsung mengundurkan diri, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang berani lembur sendiri. Warga sekitar rumah Pak Haji Slamet juga mulai mencium bau aneh setiap malam. Jumat, kombinasi menyengat antara kemenyan, bunga kenanga, dan tanah basah seolah menguar dari dalam rumahnya, khususnya dari arah sumur belakang. Padahal rumah itu tertutup rapat dan tidak pernah terlihat aktivitas mencolok. Namun, bau itu datang seperti disengaja, seperti pertanda bahwa ada ritual yang sedang berlangsung diam-diam. Dan tidak jarang, setelah malam itu lewat, besok paginya selalu saja terdengar kabar baru. Pelanggan baru datang dari luar kota. Gudang tambah ramai, atau tanah baru dibeli oleh Pak Haji. Pak Haji dikenal sangat taat beribadah. Ia sering salat malam sendirian di masjid kampung, bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Tapi seorang marbot masjid pernah bercerita, "Saya pernah datang ke masjid jam 3 pagi. Lampu sudah menyala. Pak Haji lagi salat, tapi saya lihat jelas di belakangnya ada bayangan besar ikut berdiri. Tingginya nyaris menyentuh langit-langit. Diam saja, nggak sujud, nggak ruku. Begitu saya buka pintu, bayangan itu hilang dalam sekejap. Sejak saat itu, tidak ada yang berani salat malam sendirian di masjid. Bahkan beberapa anak muda yang iseng begadang di pos ronda pun mengaku sering melihat sosok tinggi berwarna hitam mondar-mandir di sekitar rumah Pak Haji. Tapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Salah satu cucu tetangga sebelah rumah Pak Haji mengaku melihat karung beras yang tiba-tiba bergerak sendiri di dalam truk. Ia sempat merekamnya dengan ponsel, tapi entah kenapa videonya rusak dan hanya menampilkan suara dengungan pelan, seperti desahan napas berat dari makhluk yang tak terlihat. Dari semua kejadian itu, warga mulai yakin kekayaan Pak Haji bukan hanya hasil kerja keras. Ada sesuatu yang menemaninya, sesuatu yang tidak ingin terlihat, tapi terkadang menampakkan diri untuk mengingatkan bahwa perjanjian masih berlaku, dan bila benar itu adalah hasil pesugihan, maka setiap keanehan ini adalah tagihan kecil sebelum tumbal besar dikirim kembali ke lorong gelap tempat asalnya. Karena setiap perjanjian, sekuat apapun disembunyikan, selalu menyisakan jejak. Setiap perjanjian pesugihan pasti menuntut bayaran. Bukan uang, bukan waktu, tapi nyawa. Dan jika apa yang dialami Pak Haji Slamet memang berkaitan dengan kekuatan gelap, maka jejak darah pertama mulai terlihat pada tahun pertama ia sukses. Namanya Sarto, 35 tahun. Buruh penggiling beras yang sudah bekerja sejak awal Pak Haji merintis usaha. Ia dikenal rajin, tak banyak omong, dan sangat loyal. Bahkan saat gudang masih kecil dan tidak digaji tepat waktu, Sarto tetap bekerja tanpa mengeluh. Namun, pada suatu pagi, Sarto tidak muncul untuk kerja. Awalnya dikira sakit, tapi ketika dicek ke rumah kontrakannya, pintu terkunci dari dalam dan tidak ada sahutan. Warga pun membobol pintu. Yang mereka temukan bukan Sarto. Hanya ada tumpukan pakaian kerjanya, sandal, dan satu kantong plastik kecil berisi rambut basah. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Polisi sempat menyelidiki, tapi tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada bukti pelarian, tidak ada saksi, hilang, seolah ditelan tanah. Setahun kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini,
Korbannya adalah Sukiman, sopir yang biasa mengantar beras ke daerah luar Cilacap, terutama ke pasar-pasar di Kebumen dan Banyumas. Sukiman dikenal keras kepala, suka mabuk, dan tidak terlalu takut dengan hal-hal gaib. Tapi justru dia yang menghilang dalam perjalanan saat mengantar beras ke pelanggan tetap di Gombong, yang ditemukan hanya truk kosong di pinggir jalan hutan kecil. Dengan mesin masih menyala dan pintu terbuka, di kursi pengemudi terdapat jejak lumpur dan satu kalung tasbih milik Pak Haji. Tidak ada bekas perkelahian, tidak ada kerusakan kendaraan. Sopirnya lenyap tanpa jejak, hanya ada bau amis dan satu bekas telapak kaki besar yang tidak bisa dijelaskan oleh polisi. Tahun ketiga, giliran Rohmat, penjaga malam berusia 22 tahun, yang masih tergolong baru, menghilang secara misterius. Ia adalah pemuda asli kampung yang sedang mencari uang untuk biaya kuliah. Tidak punya musuh, tidak punya masalah, namun suatu pagi, tidak ada yang membukakan pintu gudang. Ketika para pekerja pagi datang, mereka mendobrak pintu kecil di belakang. Yang mereka temukan adalah tempat tidur Rohmat kosong dan basah seperti habis diguyur air. Dan di atasnya terdapat jejak yari-yari panjang seperti cakar. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, dan tidak ada laporan apapun dari Pak Haji selain satu kalimat. Singkat, mungkin dia pulang kampung. Tapi hingga hari ini, Rohmat tidak pernah kembali. Warga mulai menghitung. 3 tahun, 3 orang, 3 hilang. Terlalu kebetulan untuk dianggap normal, terlalu rapi untuk disebut kecelakaan, terlalu untuk tidak dicurigai sebagai tumbal dalam perjanjian pesugihan. Karena dalam dunia gelap pesugihan, setiap tahun harus ada yang dikorbankan. Dan jika tidak, maka penagih akan datang, memburu jiwa siapapun yang paling dekat dengan si pelaku. Dan inilah alasan kenapa di balik kesuksesan Pak Haji, ada desas-desus lirih yang terus menghantui gudang beras. Itu tidak hanya menyimpan karung, tapi juga arwah-arwah penasaran. Mereka yang pernah bekerja di bawah Pak Haji Slamet, terutama di masa awal kejayaan usahanya, tidak banyak bicara. Mungkin karena takut, mungkin karena dibungkam. Tapi waktu berjalan, dan ada 1-2 orang yang akhirnya berani buka suara. Satu mantan karyawan bernama Yono, yang dulu bekerja sebagai tenaga bongkar muat di gudang, akhirnya mengungkapkan sesuatu yang menggetarkan logika dan iman. Menurut Yono, di gudang utama milik Pak Haji Slamet, ada satu ruangan kecil di pojok kanan belakang. Ruangan itu selalu terkunci, dan hanya Pak Haji sendiri yang punya kunci. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi yang aneh, setiap malam Jumat, ruangan itu mengeluarkan suara-suara aneh, dentuman pelan, suara gamelan lirih, dan kadang suara cekikikan seperti perempuan tua. Jika ada yang bertanya, Pak Haji selalu menjawab dengan singkat, itu ruang penyimpanan khusus, tidak perlu ikut campur. Yono pernah mencoba mengintip lewat celah papan kayu. Yang ia lihat hanyalah lampu temaram dan sesajen berisi kepala ayam, kembang 7 rupa, dan dupa yang masih menyala. Tapi saat ia menempelkan telinga lebih dekat, ia mendengar suara gumaman, seperti doa. Tapi tidak dalam bahasa apapun yang ia kenal, masih dari pengakuan Yono. Para pekerja diberi aturan tak tertulis. Jangan pernah kerja sendirian setelah maghrib. Awalnya ia tidak mengerti, tapi setelah beberapa bulan bekerja, ia mulai paham alasannya. Pernah suatu malam, seorang rekannya, Timin, nekat lembur sendirian demi bonus tambahan. Pagi harinya, Timin ditemukan di belakang gudang dalam kondisi linglung, tidak bisa bicara, dan hanya bisa menggambar garis spiral berulang kali di tanah. Setelah diruqyah oleh ustadz setempat, Timin mengaku melihat wanita tua berambut putih panjang, duduk di atas karung beras, sambil menyebut namanya, berulang-ulang. Sejak malam itu, Timin pensiun mendadak, dan hingga kini tinggal di desa lain. Setiap malam Jumat Kliwon, gudang akan dikosongkan. Tidak ada aktivitas, tidak ada pengiriman. Para pekerja libur tanpa alasan jelas. Tapi dari luar, warga sering melihat asap tipis keluar dari cerobong belakang, dan bayangan manusia berdiri di atas tumpukan beras. Yono mengaku pernah mencoba mengintip dari kejauhan. Ia melihat Pak Haji duduk bersila di depan cermin besar, menghadap ke arah barat, dengan tangan memegang kendi dan kepala kambing. Yang membuatnya trauma adalah, saat itu, meski jaraknya jauh, Pak Haji tiba-tiba menoleh langsung ke arahnya. Dan malam itu, Yono demam tinggi selama 3 hari. 3 mantan karyawan lainnya, yang tidak saling kenal dan bekerja di waktu berbeda, mengaku mengalami mimpi yang sama selama mereka bekerja di gudang beras tersebut. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di lorong sempit dan gelap, dengan dinding dari karung beras. Di ujung lorong ada seorang perempuan tua berjubah hitam, duduk sambil berkata, 1 tahun,
satu nyawa, satu kesempatan. Setelah keluar dari pekerjaan itu, mimpi itu hilang. Tapi selama mereka di sana, mimpi itu datang setiap malam Jumat, pengakuan-pengakuan. Ini memang tidak tertulis di surat kabar, tidak dicatat polisi, dan tidak ada dokumentasi resmi. Tapi dalam dunia pesugihan, yang tidak tercatat justru yang paling berbahaya. Karena perjanjian itu memang tidak ditandatangani dengan pena, tapi, dan gundera. Setiap perjanjian, bahkan dengan makhluk tak kasat mata, meninggalkan jejak. Jejak yang tak selalu terlihat oleh orang awam, tapi terpampang jelas bagi yang peka. Dan di rumah Pak Haji Slamet, juga gudangnya, ada tanda-tanda yang selamat. Ini hanya dianggap hiasan, hanya dianggap kebetulan. Padahal mereka bukan sekadar simbol. Mereka adalah materai gelap dari dunia gaib. Simbol pertama yang paling mencolok adalah lukisan tangan, bergambar segitiga, dengan mata di tengah. Terpahat di sisi dalam pintu belakang rumah Pak Haji. Awalnya, orang mengira itu hanya ukiran kayu, dekoratif. Namun seorang mantan karyawan yang pernah bersih-bersih di sana menyadari sesuatu yang aneh. Simbol itu selalu dilumuri minyak kelapa dan bunga kenanga setiap malam. Salasa Kliwon. Menurut beberapa ahli spiritual yang pernah melihat fotonya, simbol tersebut bukan sekadar estetika. Itu adalah tanda mata raja pengikat, lambang dalam ilmu pesugihan Jawa kuno yang dipercaya digunakan untuk mengunci rejeki agar tidak habis, dan mengikat makhluk gaib agar tetap tunduk selama perjanjian belum dilanggar. Di dalam rumah utama, tepat di ruang tengah yang jarang dimasuki orang, ada cermin tua berbingkai emas yang selalu ditutupi kain mori hitam. Bahkan saat ada tamu, Pak Haji tidak pernah membuka tirai di ruangan itu. Namun menurut pengakuan anak kecil tetangganya yang pernah main ke dalam rumah, cermin itu sempat terbuka. Dan yang dia lihat bukan bayangannya sendiri, melainkan sosok hitam tinggi berdiri diam di balik pantulan kaca, meskipun ruangan di belakangnya kosong. Beberapa dukun mengatakan bahwa cermin semacam itu biasa digunakan sebagai gerbang penampakan, alat komunikasi dan pengikat antara manusia dengan hodam pesugihan. Di gudang cabang milik Pak Haji, terdapat 3 karung beras khusus yang selalu disimpan dalam satu ruangan kecil dan dilapisi kain merah menyala. Karung itu tidak boleh disentuh siapapun, bahkan oleh kepala gudang. Konon, menurut pengakuan karyawan lama, ketiga karung itu tidak pernah dipindahkan selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah juga berdebu, seolah ada yang menjaganya. Yang lebih mengejutkan, ketika listrik mati di gudang, ruangan karung merah itu tetap terang, seperti diterangi cahaya dari dalam. Salah satu karyawan toko grosir langganan Pak Haji yang pernah berkunjung ke rumahnya melihat sebuah lubang kecil berbentuk lingkaran sempurna di bawah rak sembako di ruang belakang. Di dalamnya ada tanah basah yang seolah selalu baru, meskipun tak pernah disiram. Di tengah lingkaran itu terdapat segumpal benang dan keris kecil, yang setiap malam Jumat berpindah posisi. Tidak ada yang tahu fungsinya, tapi beberapa orang pintar menyebutnya sebagai lubang pelindung kontrak, tempat energi dari dunia lain disalurkan agar tetap stabil. Dan terakhir, yang paling sering dilaporkan warga adalah kemunculan seekor ular besar berwarna hitam pekat yang sering terlihat melilit tiang pagar rumah Pak Haji setiap malam hujan. Tidak ada yang berani mengusir, karena setiap kali ada yang mencoba mendekat, ular itu menghilang begitu saja, menyisakan bekas lendir di lantai. Sebagian percaya bahwa itu adalah penjaga gaib dari pesugihan yang dijalankan, dan wujud nyata dari makhluk yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik malam. Simbol-simbol ini mungkin dianggap sepele oleh orang awam, tapi bagi yang mengerti, inilah bukti bahwa segala yang kasat mata sedang dijaga oleh yang tak terlihat. Dan selama simbol-simbol itu belum dirusak, selama perjanjian belum dilanggar, maka kekayaan itu akan tetap mengalir. Tapi setiap simbol juga menyimpan waktu, dan jika waktunya habis, maka tagihan terakhir akan ada, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk jiwa. Setiap orang yang berhasil menembus batas logika dunia, hampir selalu tidak berjalan sendirian. Di balik kesuksesan yang tak masuk akal, selalu ada sosok yang memberi arahan, membuka jalan, memperkenalkan pintu ke alam lain. Dan dalam kisah Pak Haji Slamet, sosok itu dikenal dengan nama yang sederhana, namun mengandung ketakutan tersendiri. Ibu Guru, warga desa Pucung Lor, sebuah desa kecil yang berbatasan dengan hutan Kalikudi, mengenal Ibu Guru sebagai perempuan tua berusia sekitar 70-an, tinggal sendirian di rumah panggung tua peninggalan leluhurnya. Tidak punya suami, tidak punya anak, tidak bersosialisasi. Namun, dari balik kesunyiannya, tersimpan cerita yang sudah beredar sejak puluhan tahun, bahwa Ibu Guru adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib.
banyak orang datang. Diam-diam ke rumahnya, mulai dari pengusaha, pejabat lokal, hingga pedagang kecil. Mereka datang dengan wajah putus asa, dan pulang dengan sorot mata penuh harapan, dan salah satu dari mereka adalah Pak Haji Slamet. Menurut warga Pucung Lor, Pak Haji pernah terlihat 3 kali mengunjungi rumah ibu guru, selalu pada malam hari, selalu sendirian, dan selalu membawa bungkusan hitam. Setelah kunjungan terakhir itulah, kehidupan Pak Haji berubah drastis. Truk pertama datang, gudang pertama dibangun, nama Selamat Beras mulai muncul di karang-karang besar di Pasar Induk, Cilacap. Banyak yang menduga pertemuan itu bukan sekadar konsultasi spiritual, tapi proses penyerahan diri dan pengikatan kontrak dengan entitas dari dimensi lain. Salah satu mantan sopir truk mengaku pernah diminta mengantar beras khusus ke rumah ibu guru setiap malam Jumat Kliwon, tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk ditaruh di atas altar kecil di pojok rumah yang dipenuhi tulisan Jawa kuno, tengkorak kecil, dan dupa menyala. Menurut sang sopir, ibu guru akan menggeleles karung itu, berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dimengerti, lalu tersenyum aneh sambil berkata, "Yang di dalam sudah terima, kau tinggal jaga ritmenya." Seorang dukun tua dari desa sebelah, yang pernah berseteru secara spiritual dengan ibu guru, mengatakan bahwa dia adalah penjaga pesugihan Rawasongo, tempat di mana makhluk penunggu meminta 3 jiwa manusia dalam 3 tahun sebagai tumbal. Guru tidak menjalankan sendiri pesugihannya. Ia hanya menjadi perantara, membantu mereka yang ingin kaya cepat untuk mendaftarkan diri, menyampaikan syarat, dan menyiapkan ritual awal. Setelah itu, pelaku harus menjalankan instruksi dari mimpi, dan tidak boleh berhenti atau balasannya akan datang 3 kali lipat. Beberapa tahun setelah Pak Haji Slamet menghilang, rumah ibu guru terlihat kosong. Pintu tertutup, tirai selalu menutup, tapi asap dari dapur masih terlihat setiap malam Jumat. Beberapa warga mengaku masih melihat bayangan perempuan tua berdiri di beranda, tapi saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Mereka percaya ibu guru tidak pernah pergi, ia hanya bersembunyi, menunggu klien berikutnya. Dalam dunia pesugihan, makelar kekayaan seperti ibu guru bukan hal baru, tapi yang membuatnya menakutkan adalah kekuasaannya dalam 2 dunia, bisa memberi harapan dalam sekejap, dan bisa merenggut jiwa jika syarat tak dipenuhi. Dan selama masih ada orang-orang yang ingin cepat kaya tanpa kerja keras, maka lorong hitam yang dijaga oleh ibu guru tak akan pernah tertutup. Setelah bertahan-tahan menjalani hidup mewah yang penuh kemisteriusan, tragedi menimpa keluarga Pak Haji. Bu Nur, istri yang setia menemani sejak masih jualan beras keliling, ditemukan meninggal dunia secara mendadak dan penuh kejanggalan. Bu Nur dikenal sebagai sosok yang sederhana dan jarang terlihat di publik. Sejak kehidupan ekonomi keluarga berubah drastis, ia lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Ia tidak pernah terdengar menderita penyakit berat, dan menurut tetangga, masih sehat dan ceria sehari sebelum wafat. Namun pada suatu pagi, pembantu rumah tangga menemukan Bu Nur sudah terbujur kaku di tempat tidur, dengan posisi yang aneh. Mata terbuka lebar, tangan menggenggam erat tasbih, mulut sedikit terbuka, seolah hendak meneriakkan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Adalah tidak ada satupun tanda-tanda luka, tidak ada muntah, tidak ada darah, tapi di dinding kamarnya terdapat bekas telapak tangan hitam, persis di atas kepala ranjang, dan anehnya, bekas itu tidak bisa dibersihkan. Bahkan, setelah dicat ulang, bayangannya tetap muncul seperti membekas dari balik tembok. Warga sempat menyarankan agar dilakukan visum ke rumah sakit. Tapi Pak Haji dengan suara tegas menolak. Dia pergi dalam damai. Jangan diganggu lagi. Tanpa autopsi, jenazah langsung dimandikan dan dikuburkan sebelum zuhur. Sangat cepat, jauh lebih cepat dari pemakaman biasa. Tidak ada pengajian malam pertama, tidak ada tahlilan besar, hanya segelintir orang yang hadir. Dan anehnya, 3 hari setelah pemakaman, rumah utama Pak Haji langsung dikunci rapat. Ia pindah sementara ke villa kecil di desa tetangga. Warga yang lewat rumah itu mengatakan sering mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Meskipun rumah itu kosong, beberapa orang pintar yang ikut mengamati kejadian ini meyakini satu hal. Bu Nur bukan sekadar meninggal. Ia diambil. Ada 2 kemungkinan besar dalam dunia pesugihan seperti ini. Tumbal yang dijanjikan tidak terpenuhi. Makhluk penunggu menagih jiwa dari orang yang paling dekat dengan pelaku, dan istri adalah pilihan pertama. Bu Nur menolak ikut ritual atau membatalkan bagian dari kesepakatan. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak mau ikut serta bisa dianggap pengganggu kesetimbangan kontrak. Dan sebagai akibatnya, dia dikorbankan secara langsung. Konon, ada tetua desa yang mengatakan,
Kalau tumbal tidak datang sesuai waktu, maka yang diambil bukan sembarang nyawa, tapi yang paling menyayangi pelaku. Setelah kematian Bu Nur, keanehan demi keanehan kembali muncul. Kolam di belakang rumah Pak Haji berubah merah keruh selama 7 hari. Seekor burung gagak bertengger di atap Rama, tidak pergi selama seminggu penuh. Suara perempuan membaca doa dengan nada tangis terdengar dari arah kamar Bu Nur, terutama saat hujan deras turun malam hari. Sejak saat itu, Pak Haji semakin jarang terlihat, wajahnya murung, jalan menunduk, dan bisnis berasnya mulai berkurang. Perlahan, seolah satu bagian penting dari perjanjian telah hilang dari hidupnya. Kematian memang datang pada waktunya, tapi kematian yang janggal selalu meninggalkan pertanyaan. Apakah Bu Nur memang hanya meninggal seperti orang biasa? Atau dia adalah tumbal terakhir dalam kontrak kegelapan yang dijaga ketat oleh ibu guru dan makhluk yang tinggal di balik cermin rumah itu? Yang jelas, sejak kepergiannya, rumah Pak Haji tak pernah benar-benar kosong, karena suara perempuan itu masih terdengar sampai sekarang. Setelah kematian istrinya yang janggal, kehidupan Pak Haji Slamet berubah drastis. Dulu, dia dikenal sebagai sosok ramah, suka membantu warga, sering menyumbang masjid dan sembako. Tapi setelah tragedi itu, dia menarik diri, menjauh dari keramaian, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pagi itu seperti biasa. Sekitar jam 5:30, Pak Haji terlihat duduk di teras rumah, sambil membawa secangkir kopi dan tasbih. Tetangganya sempat menyapa, dan Pak Haji hanya tersenyum kecil. Lalu, dia masuk ke dalam rumah. Dan sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Rumah terkunci dari dalam, mobil masih di garasi, ponsel dan dompet tertinggal di atas meja makan. CCTV di halaman depan merekam momen saat dia berjalan masuk, tapi tidak merekam momen saat dia keluar. Seolah-olah dia lenyap begitu saja dari dunia ini. Warga mulai panik. Polisi deh. Keluarga mencari ke rumah sakit, ke terminal, ke masjid-masjid, tapi hasilnya nihil. Bahkan tim paranormal yang diundang pun hanya mengatakan satu hal. Orang ini telah berpindah lorong, tapi bukan lorong dunia. Beberapa menyebut bahwa Pak Haji mungkin ditarik kembali oleh makhluk yang dulu memberi kekayaan. Kontraknya sudah selesai, tumbal terakhir telah diberikan, dan jiwanya diambil sebagai ganti janji yang sudah lunas. Beberapa bulan setelah hilangnya Pak Haji, gudang-gudang beras miliknya ditutup. Para karyawan kehilangan pekerjaan. Aset-asetnya dibekukan karena tidak ada ahli waris yang bisa mengelola. Rumah utama tetap berdiri, tapi kosong, gelap, penuh debu. Tapi warga sekitar bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, suara truk beras masih terdengar datang dan pergi, meskipun halaman kosong. Dan anehnya, lampu di gudang belakang kadang menyala sendiri, meskipun listrik sudah lama diputus. Pemerintah desa sempat mencoba menjual aset tanah milik Pak Haji, termasuk gudang dan rumah utamanya. Tapi setiap pembeli yang datang selalu mengalami gangguan. Ada yang sakit keras tiba-tiba, ada yang mobilnya terguling saat pulang, ada yang bermimpi dikerumuni karung beras yang bergerak sendiri, dengan suara perempuan tua tertawa di ujung lorong. Akhirnya, semua aset itu dibiarkan kosong, terbengkalai, menjadi tanah mati yang tak bisa disentuh. Dan warga pun sepakat, harta dari lorong hitam tidak bisa diwariskan. Dari kisah panjang Pak Haji Slamet, satu pelajaran yang paling dalam, bukan soal pesugihan, bukan pula soal kaya mendadak, tapi soal konsekuensi. Bahwa setiap jalan pintas menuju kemewahan, selalu ada harga yang harus dibayar. Kadang, harta memang datang, tapi siapa yang tahu berapa jiwa yang harus dikorbankan diam-diam di balik gudang dan lemari? Pesugihan bukan sekadar ritual, bukan sekadar sesajen, bukan hanya tentang hodam dan kembang 7 rupa. Pesugihan adalah perjanjian, dan setiap perjanjian pasti akan ditagih. Mungkin tidak hari ini, mungkin bukan kamu yang membayar, tapi keluarga, orang terdekat, bahkan keturunanmu bisa jadi korban selanjutnya. Apakah Pak Haji benar-benar menghilang? Ataukah ia sudah dijemput oleh makhluk yang dulu ia panggil? Biarlah menjadi misteri. Jika kamu suka cerita seperti ini, cerita tentang dunia gelap, tentang perjanjian tak kasat mata, dan misteri-misteri yang tak terpecahkan di balik keseharian kita, maka channel ini ada untukmu. Lorong Hitam bukan hanya menyuguhkan cerita mistis, kami menyajikan kenyataan yang dibungkus dalam keheningan dan dituturkan perlahan, karena tidak semua kisah harus berteriak. Sebagian hanya perlu dibisikkan. Dari balik lorong, klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Dan jika kamu pernah mendengar kisah serupa di desamu, keluargamu, atau mungkin dari pengalaman sendiri,
Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tuh? Ceritamu adalah kisah berikutnya di Lorong Hitam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah terlalu penasaran, karena tidak semua pintu bisa ditutup kembali.